Dalam karyanya yang berjudul Life of Antony tentang seorang asketik padang pasir yang masyhur, Athanasius berusaha memperlihatkan bagaimana doktrin barunya akan berpengaruh terhadap spiritualitas Kristen. Antonius, yang dikenal sebagai monastisisme, telah menjalani kehidupan yang penuh kesusahan di padang Sahara Mesir. Dalam The Saying of the Father, sebuah antologi anonim tentang ujar-ujar para pendeta padang pasir, dia tampilkan sebagai manusia biasa yang rentan, terusik juga oleh rasa bosan, ikut menderita karena problem-problem kemanusiaan, dan memberikan nasihat langsung yang sederhana. Akan tetapi, dalam biografinya, Athanasius menghadirkan Antonius dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Misalnya, dia berubah menjadi tokoh yang sangat keras menentang Arianisme. Dia telah mulai mencicipi pengangkatannya ke status ilahiyah di masa depan, karena berhasil meraih apatheia ilahi hingga tingkat yang cukup tinggi. Tatkala misalnya dia bangkit dari pusara tempat dia menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk bertarung melawan setan-setan, Athanasius mengatakan bahwa tubuh Antonius tidak memperlihatkan tanda-tanda menua. Dia adalah seorang Kristen yang sempurna, yang ketenangannya telah membedakannya dari manusia lain. Jiwanya tak terusik, dan dengan demikian penampilan luarnya tampak damai. Dia telah dengan sempurna meneladani Kristus seperti Logos yang telah mendaging, turun ke dunia fana, dan memerangi kekuatan jahat. Antonius pun turun ke tempat-tempat hunian setan. Athanasius tak pernah menyebutkan kontemplasi yang oleh kaum Platonis Kristen seperti Clement dan Origen dianggap sebagai sarana menuju ketuhanan dan pensucian. Makhluk yang tak abadi tidak lagi dipandang mungkin untuk naik ke hadirat Tuhan melalui kontemplasi dengan menggunakan kekuatan alamiah mereka sendiri. Alih-alih, orang Kristen harus meniru turunnya firman yang mendaging ke dalam alam material yang fana. Akan tetapi, orang-orang Kristen masih kebingungan. Jika hanya ada satu Tuhan, bagaimana bisa Logos itu juga menjadi Tuhan? Akhirnya, 3 teolog terkemuka dari Kapadokia di Turki Timur muncul dengan sebuah solusi yang memuaskan bagi gereja Ortodoks Timur. Mereka adalah Basil, uskup Caesarea, adiknya Gregory, uskup Nisa, dan sahabatnya Gregory dari Nazianzus. Kapadokian, begitu mereka sering disebut, adalah orang-orang yang sangat spiritualis. Mereka sangat gandrung akan spekulasi dan filsafat, namun keyakinan bahwa hanya pengalaman keagamaanlah yang mampu memberikan kunci pemecahan atas persoalan-persoalan ketuhanan. Dengan latar belakang filsafat Yunani yang kuat, mereka semua sadar akan perbedaan penting antara kandungan kebenaran faktual dengan aspek-aspeknya yang lebih sukar dipahami. Kaum rasionalis Yunani terdahulu telah memberi perhatian kepada persoalan ini. Plato telah mempertentangkan filsafat yang diungkapkan lewat istilah-istilah logika, dan dengan demikian dapat dibuktikan dengan ajaran-ajaran yang tak kalah pentingnya yang diwarisi melalui mitologi yang mengelak dari pembuktian ilmiah. Kita telah menyaksikan bahwa Aristoteles telah membuat perbedaan serupa ketika mengatakan bahwa orang-orang mendatangi misteri agama-agama bukan untuk mempelajari sesuatu, melainkan untuk mengalami sesuatu. Basil mengungkapkan pandangan yang sama dalam pengertian Kristiani ketika dia membedakan antara dogma dan kerigma. Kedua ajaran Kristiani ini esensial bagi agama. Kerigma adalah pengajaran umum gereja yang didasarkan pada kitab suci, tetapi dogma mewakili makna kebenaran biblikal yang lebih dalam, yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman keagamaan dan diungkapkan dalam bentuk simbolik. Di samping pesan-pesan Injil yang jelas, terdapat tradisi rahasia dan esoterik yang diwarisi dalam sebuah misteri dari para rasul. Ini merupakan pengajaran yang pribadi dan rahasia, yang telah diabadikan bapa-bapa suci kita dalam keheningan yang menjauhkan kecemasan dan keingintahuan, agar dengan keheningan ini karakter suci misteri itu tetap terjaga. Orang awam tidak diizinkan untuk berpegang pada hal-hal semacam ini. Maknanya tidak boleh diungkap dengan cara menuliskannya. Di balik simbol-simbol liturgikal dan ajaran-ajaran Yesus yang jelas, terdapat dogma rahasia yang ditujukan bagi tingkat pemahaman iman yang lebih lanjut.
Perbedaan antara kebenaran esoterik dan eksoterik merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah Tuhan. Ini tidak terbatas kepada Kristen Yunani. Orang Yahudi dan Muslim juga mengembangkan tradisi esoterik. Gagasan tentang adanya doktrin rahasia tidak dimaksudkan untuk memilah-milah orang. Basil tidaklah berbicara tentang bentuk awal Freemasonry. Dia sekedar mengetengahkan imbauan untuk memusatkan perhatian kepada fakta bahwa tidak semua kebenaran agama bisa diungkapkan dan didefinisikan dengan jelas dan logis. Beberapa ajaran agama memiliki resonansi batin yang hanya mungkin dipahami oleh setiap individu pada waktunya masing-masing ketika melakukan apa yang oleh Plato sebut teoria, yaitu kontemplasi. Karena semua agama diarahkan kepada realitas tak terucapkan yang melampaui konsep dan kategori rasional, maka ucapan pun jadi membatasi dan membingungkan. Jika mereka tidak melihat kebenaran ini dengan mata batin, orang yang belum sangat berpengalaman bisa jadi akan memperoleh gagasan-gagasan yang keliru. Oleh karena itu, di samping makna harfiahnya, kitab suci juga memiliki signifikansi spiritual yang tidak selalu mungkin diartikulasikan. Buddha juga telah menyatakan bahwa ada pertanyaan yang tidak memadai dan tidak layak untuk dijawab, karena pertanyaan itu merujuk kepada realitas yang berada di luar jangkauan kata-kata. Anda hanya dapat menemukannya dengan menjalani teknik kontemplasi introspektif. Dalam pengertian tertentu, Anda harus menciptakannya bagi diri Anda sendiri. Upaya menggambarkannya dalam kata-kata akan tak kurang sulitnya dengan uraian verbal atas salah satu kuartet terakhir Beethoven. Sebagaimana dikatakan Basil, realitas keagamaan yang licin ini hanya mungkin didekati dengan isyarat liturgi yang simbolik atau akan lebih baik dengan diam. Kristen Barat akan menjadi sebuah agama sangat riuh berbicara dan memusatkan diri kepada kerigma. Ini akan menjadi salah satu masalah terbesarnya dalam soal ketuhanan. Akan tetapi, dalam gereja ortodoks Yunani, semua teologi yang baik akan mengambil sikap diam atau apofatik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gregory dari Nisa, setiap konsep tentang Tuhan hanyalah sebuah simulakrum. Kemiripan yang menyesatkan, sebuah berhala, ia tak bisa mengungkapkan Tuhan itu sendiri. Orang Kristen harus menjadi seperti Abraham, yang dalam sejarah hidupnya versi Gregory menyingkirkan semua gagasan tentang Tuhan dan berpegang teguh pada sebuah keimanan yang murni dan tidak bercampur dengan konsep apapun. Dalam Life of Moses, Gregory menekankan bahwa visi sejati dan pengetahuan tentang apa yang kita cari justru terdapat pada sikap tidak melihat. Dalam kesadaran bahwa tujuan kita melampaui semua pengetahuan dan terpisah dari kita oleh kegelapan ketidaktahuan. Kita tak dapat melihat Tuhan secara intelektual, namun seandainya kita membiarkan diri kita terbungkus dalam kabut yang pernah turun di Gunung Sinai, kita akan merasakan kehadirannya. Basil menggunakan perbedaan yang telah dibuat oleh Philo antara esensi dan aktivitas Tuhan di dunia. Kita mengenal Tuhan kita hanya melalui perbuatannya, tetapi kita tak berdaya untuk mendekati esensinya. Inilah kata kunci dari semua teologi masa depan di gereja timur. Kapadokian juga ingin sekali mengembangkan ajaran tentang Roh Kudus yang mereka rasakan tidak ditelaah secara sungguh-sungguh di Nicea. Dan kami beriman kepada Roh Kudus, kelihatannya hanya ditambahkan begitu saja kepada kredo Athanasius. Orang-orang kebingungan tentang Roh Kudus. Apakah ia bersinonim dengan Tuhan atau merupakan sesuatu yang lebih? Ada yang memahami roh itu sebagai sebuah aktivitas, ujar Gregory dari Nazianzus. Ada pula sebagai makhluk, sebagai Tuhan, dan sebagian lagi tak yakin harus menyebutnya apa. Paulus berbicara tentang Roh Kudus sebagai upaya pembaruan, penciptaan dan penyucian, tetapi aktivitas-aktivitas ini hanya mungkin dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, akibatnya Roh Kudus yang kehadirannya di dalam diri kita dipandang sebagai penyelamat kita pastilah ilahiyah dan bukan sekedar makhluk ciptaan. Kapadokian menggunakan rumusan yang pernah dipakai Athanasius dalam perselisihannya dengan Arius. Tuhan memiliki satu esensi yang tak dapat kita pahami, tetapi 3 bentuk ekspresi yang membuat dia diketahui. Alih-alih mengawali penjelasan mereka tentang Tuhan